Salam, sukacita dan damai sejahtera. Doa saya bagi saudara semua. Kali ini saya ingin mengajak kita membaca dari Mazmur Yesaya pasal 12 ayat 5 sampai 6. Yesaya pasal 12 ayat 5 sampai 6. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Tuhan Israel agung di tengah-tengahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pertama-tama kalau membayangkan bahasa Mazmur, bersukacita dan ketika kata-kata ini bersukacita, bergembira dan bersorak-sorailah, kita sering mengaitkannya dengan kitab Mazmur. Kebetulan tadi Yesaya 12 juga bacaan kita ayat 5 ini diawali bermazmur lah gitu. Namun demikian, apa yang kita lihat misalnya di Yesaya pasal 35 dan kitab itu sendiri secara keseluruhan, kitab Yesaya itu membuat kita melihat bahwa sebutan Yesaya sebagai nabi yang memuji sebenarnya pantas gitu, tidak mengada-ada. Yesaya disebut sebagai nabi yang memuji, walaupun yang terkenal adalah Daud sebagai pemazmur gitu. Khususnya di Yesaya 12 bacaan kita yang berisi dua nyanyian syukur, menjadi satu lagi bukti bahwa Yesaya itu adalah nabi pemuji. Kata-kata ajakan sang nabi untuk menaikkan syukur terlihat dengan dua seruan ini. Di ayat 5 tadi bacanya bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Lalu di ayat 6 dikatakan bersorak-sorailah, berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Tuhan Israel agung di tengah-tengahmu. Dua kata menjadi himbauan oleh Nabi Yesaya, berserulah bagi Tuhan dan berserulah dan bersorak-sorailah, bermazmurlah. Luar biasa Bapak Ibu. Bahkan di Yesaya 35 tadi saya baca ayat 10 dikatakan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Luar biasa saudaraku. Yesaya mengatakan sukacita abadi meliputi orang-orang yang diberkati dan dibebaskan Tuhan. Ketika Nabi Yesaya menerima penglihatan tentang dunia baru ciptaan Tuhan, muncullah gambaran tentang keindahan yang lahir dari kondisi yang serba berkurang. Karena pada masa itu bangsa Israel dalam tekanan, yaitu padang belantara yang bersorak-sorak dan berbunga. Bapak Ibu bisa lihat di Yesaya 35 ayat 1 sampai 2. Mata air yang memancar dari padang gurun di ayat 6 sampai 7. Alat tempur yang tidak terpakai karena dirubah menjadi alat pertanian, kan tidak ada peperangan. Yesaya pasal 2 ayat 4 misalnya. Dan mereka yang berkekurangan akan dipulihkan sehingga mereka bersorak-sorai. Ini di Yesaya pasal 35 Bapak Ibu bisa temukan bagaimana situasi yang menakutkan yang dihadapi oleh bangsa pada masa itu tidak seharusnya mengganggu mereka. Begitu juga harapannya bagi kita semua. Apapun situasi yang paling buruk, menakutkan, menyeramkan, mengerikan bagi kita semua, seharusnya tidak mengganggu kita. Kita mempercayai tangan Tuhan yang dapat mengendalikannya. Tuhan dapat mengubah ketidakmungkinan, ketidakpastian menjadi sesuatu yang pasti dan indah bagi kita. Jika dunia Bapak Ibu, kehidupan kita diatur oleh kekuatan yang semena-mena, diatur oleh kekuatan asal-asalan, diatur oleh segala sesuatu yang tidak layak, patutlah kita takut. Tetapi tangan yang mengendalikan alam semesta ini adalah tangan Tuhan yang perkasa, tangan yang bijaksana dan yang penuh belas kasihan. Kita dapat mempercayainya apapun situasi yang melingkupi kita, dan kita tidak perlu takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi Yesaya berkata berserulah, bermazmurlah, bersorak-sorailah bagi Tuhan. Tangan yang penuh kasih itu mengendalikan alam semesta ini. Apa yang Bapak Ibu perlu takutkan? Bahkan Tuhan Yesus beberapa kali berseru kepada murid-murid, jangan takut, jangan takut. Tuhan memegang kendali alam semesta dan kehidupan kita semua. Dan Tuhan yang memegang kendali itu adalah Tuhan yang penuh belas kasihan, yang tidak akan pernah membiarkan dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan memegang kendali, jadi kita tidak perlu takut. Seburuk apapun kondisi kita saat ini, semenakutkan apapun keadaan kita saat ini, entah itu ekonomi, entah itu kesehatan, entah itu persoalan-persoalan keluarga, pergaulan, lingkungan, andalkan Tuhan. Jangan lepas untuk berhenti mempercayai Tuhan. Pegang terus
dan yakini bahwa Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Tuhan Yesus suatu kali tentang kekhawatiran dia mengatakan di dalam Matius 5, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, burung yang kecil, burung di udara Tuhan pelihara, apalagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan, kekhawatiran, kekurangan itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita mengenal Tuhan, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh belas kasihan kepada kita. Oleh karena itu tetaplah semangat, tetaplah percaya, optimis, jangan lepas harapan, dan yakini Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Tangan yang senantiasa terulur menolong kita, seperti dia mengulurkan tangan untuk menolong Petrus ketika mau tenggelam di danau yang mencoba berjalan di atas air. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau selalu memperhatikan dan menolong kami, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.